Keesokan harinya, Le Hongji pun sadar dari tidurnya dan mengingat semua kejadian semalam, dan dia pun merasa malu. 특별한 학교 대박을 위한 동 같은 강우영. Le Hongji bertemu dengan Kim Hee-ji dan mulai berbicara cerita tentang kejadian tadi malam, bahwa Le Hongji bertemu dengan Bang Joon-ho. 혜자, 내가 진짜 죽을 죄를 지었어. 배고파서. Di sisi lain, Kang Ho-young pun meminta pamannya untuk menelepon Le Hongji dan menanyakan tentang kencan buta tadi malam. Ternyata di situ ada Kim Hee-ji dan Kang Ho-young langsung mematikan teleponnya. Pamannya pun marah dikarenakan Kang Ho-young memanfaatkan pamannya untuk menelepon Le Hongji. Keesokan harinya, Le Hongji datang ke sebuah rumah yang tak lain itu adalah rumah Kang Ho-young. Le Hongji pun tidak mengira kalau itu adalah rumah Kang Ho-young. Yang dia tahu itu adalah rumah Paman Wok, yang tak lain dan tak bukan adalah paman dari Kang Ho-young. Mereka pun pergi untuk menikmati minggu pagi dan bersenang-senang. Di sisi lain, ternyata Kim Hee-ji didatangi oleh Paman Wok yang ingin mengajaknya untuk pergi jogging. Paman Wok dan Kim Hee-ji sedang menikmati pagi dengan menaiki gunung yang berbukit, dan ia hampir terjatuh, tetapi ia dirangkul oleh seorang pria. Adegan itu sangat diharapkannya karena ia merasa bahwa yang ia rangkul adalah Kang Ho-young, tetapi lagi-lagi itu adalah hayalannya saja. Kang Ho-young dan Le Hongji menikmati minggu paginya dengan berfoto ala-ala kekaisaran, dan mereka terlihat sangat bahagia. Saat hari mulai gelap, mereka pulang ke rumah, tetapi di perjalanan terjadi hujan lebat, dan kaca mobil dari sebelah Le Hongji pun belum tertutup. Kang Ho-young ingin menutupnya, tetapi tidak bisa karena tombolnya dipencet oleh Le Hongji, dan terjadilah adegan yang masih bisa dikendalikan. Keesokan harinya, Le Hongji kembali bekerja dan ia dipanggil ke ruangan direktur. Ternyata ia adalah produser sebuah film animasi, dan animasinya disetujui, dan yang akan diperankan oleh seorang aktor. Aktor tersebut tak lain dan tak bukan adalah Joon-ho, kekasih lamanya yang pergi tanpa sepatah kata pun. Mereka pun pergi melanjutkan perbincangan mereka di restoran. Joon-ho menjelaskan kepada Le Hongji bahwa kepergiannya waktu itu adalah untuk meneliti novelnya saja, bukan yang lain-lain. Le Hongji mengatakan bahwa ini bukan untuk membicarakan masalah hubungan pribadi. Ini hanya menjalankan profesional kerja saja. Kang Ho-young yang sedang berjalan bersama Paman Wok sedang menceritakan tentang Le Hongji. Ya, mereka ini sedang bergosip lah sambil berjalan-jalan. Dan ketika itu juga Kang Ho-young berhenti dan melihat Le Hongji sedang bersama lelaki. Pamannya langsung mengatakan itulah pria brengsek tersebut. Paman Wok lantas memarahi lelaki tersebut. Le Hongji pun ingin pergi, tapi Joon-ho menahan tangannya dan mengatakan kita tetap akan bekerja sama dengan nada sedikit paksaan. Mendengar itu, Kang Ho-young langsung datang menghampiri dan mengambil tangannya si Le Hongji dan langsung memegang jemari-jemari dari Le Hongji. Seolah-olah mereka berdua adalah pasangan yang romantis. Mereka pun pergi sambil bergandengan tangan, seolah-olah mereka tidak punya masalah. Le Hongji pun kembali ke ruangannya
dan dia kaget Ibu Bai telah berada di sebelahnya. Ternyata Ibu Bai dan teman-temannya telah mengetahui bahwa Bang Junho adalah mantan pacarnya. Ibu Bai segera memberikan novel untuk dikerjakan dan pergi. Saat hendak pergi, Leongji mengatakan bahwa dia tidak bisa mengerjakannya. Tetapi Ibu Bai memaksa dan Leongji pun tidak bisa menolak. Kembali kepada Kang Hoyong, terlihat dia sedang mengenang kejadian yang selalu membuat hatinya bergetar. Dan melihat Paman Wok pun datang, Kang Hoyong langsung menanyakan, siapa laki-laki tadi? Paman Wok pun menjawab bahwa lelaki brengsek itu adalah Bang Junho. Dan Kang Hoyong sangat terkejut seperti kesambar petir, karena Kang Hoyong lah yang membuat semua rekomendasi buku itu. Kita flashback sejenak. Waktu di SMA, Kang Hoyong mewakili sekolah untuk pergi wawancara sebagai murid yang berprestasi. Saat ingin pergi melihat majalah dinding terpajang foto Leongji, Kang Hoyong pun kembali mengambilnya. Leongji yang saat itu hendak bolos sekolah pun bertemu dengan Kang Hoyong, dan akhirnya mereka pun bolos berjamaah. Kang Hoyong yang selalu mengikuti Leongji tidak tahu bahwa Leongji bolos hanya untuk menyatakan cinta kepada Bang Junho. 왜 따라오는데? 연애하러 온 거였어? 아니, 고백하러 왔어. Kembali pada adegan sebelumnya, ternyata Kang Hoyong shock dikarenakan saat itu dia bolos wawancara hanya untuk mengikuti dan menemani Leongji nembak Bang Junho. 나 너무 아픈데. Dan Paman Wok pun ngebacot seperti mak-mak rempong zaman sekarang. 속으로 생각해주면 안 될까? Beralih ke adegan di mana Leongji, Kim Hee-ji, dan Kang Hoyong bersantai. Kim Hee-ji sadar mengetahui bahwa Kang Hoyong sebenarnya mencintai Leongji, bukan dirinya. Setelah melihat perdebatan yang terjadi di antara Kang Hoyong dan Leongji di depan matanya. Keesokan paginya, Kang Hoyong sudah bersiap akan pergi kembali ke Amerika. Di perjalanan menuju bandara, Kang Hoyong tiba-tiba ditelepon Kim Hee-ji yang menyatakan bahwa Leongji terlibat kecelakaan. Dan saat itu juga taksi yang ditumpangi Kang Hoyong memutar arah menuju puskesmas di tempat Leongji dirawat dan menemaninya hingga dia siuman. Saat siuman, Leongji menyuruh pergi Kang Hoyong. Dia tidak mau ditemani tanpa alasan. Mendengar itu, Kang Hoyong pun menggenggam tangan Leongji dan menempelkan ke dadanya. Dokter pun datang dan Leongji pun tidak mau diperiksa detak jantungnya karena jantungnya lagi berbunga-bunga. Kim Hee-ji pergi ke puskesmas untuk melihat keadaan Leongji dan ditemani oleh Pak Son. Adegan romans pun terjadi kembali. Sesampainya di puskesmas, Kim Hee-ji bertemu dengan Paman Wok dan mereka merencanakan sesuatu untuk hubungan Kang Hoyong dan Leongji. Saat berada di lift, Kang Hoyong ingin mengatakan kalau dia tidak menyukai Kim Hee-ji dan lagi-lagi gagal dikarenakan banyak perawat yang masuk ke dalam lift. Lagi dan lagi, Leongji pun selalu berkhayal tentang Kang Hoyong saat berada di dekatnya dan meminta untuk tidak merayunya terus. Kim Hee-ji sengaja menyukai Pak Son di depan Leongji dan menyuruh Kang Hoyong yang mengantarkannya pulang. Dan Kim Hee-ji pulang bersama Paman Wok dan Paman Son. Saat di perjalanan, Kang Hoyong mengingatkan kembali kepada Leongji saat-saat mereka bolos berjamaah. 야, 너 바보냐? 너 바보야? Saat menaiki tangga, Leongji hampir jatuh. Tapi untung saja ada Kang Hoyong yang selalu siap siaga. Di malam hari, Leongji yang sedang tidur mulai kembali dengan mimpi-mimpinya.
pagi hari, Kang Hoyung dan Lee Ho Ji sedang menikmati kebersamaannya, tetapi Bang Joon-ho datang untuk merusak suasana. Lee Hong Ji pun mulai kehilangan rasa dan mengusirnya. 근데 어쩌지? Kang Hoyung dan Lee Hong Ji pun masuk ke dalam rumah dan mereka berbicara dari hati ke hati bersama Lee Hong Ji. Hingga adegan yang ditunggu-tunggu pun terjadi.